Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anfa'ni bil huda wa alhimni taqwa. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada kekasih Allah, junjungan kita dan tuan kita semua, yaitu Sayyidina Muhammad dan keluarganya. Pembahasan hari ini adalah pembahasan yang bisa dikatakan sebagai tema yang menjadi polemik, menjadi perdebatan di kalangan para ulama ahli kalam, ya, ulama ilmu kalam atau teolog muslim. Antara berbagai mazhab kalami ada perbedaan pandangan. Karena Indonesia, kebanyakan orang Indonesia itu mengikuti paham Asy'ariyah, maka kita perlu melihat pandangan Asy'ariyah dalam masalah ini. Lalu kemudian perbedaannya dengan Maturidiyah dan juga dengan Syiah Imamiyah. Secara umum orang-orang ahlus sunnah yang bermadhab kalami Asy'ariyah meyakini bahwa kelak di hari kiamat nanti manusia yang masuk ke surga tentunya bisa melihat Allah. Ini yang menjadi kepercayaan. Sehingga firman Allah yang berbicara mengenai wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah dimaknai sebagai melihat Allah di hari kiamat. Dan tentunya melihatnya tidak seperti melihat di alam dunia, karena alamnya juga sudah berbeda, alam akhirat berbeda. Dan kemungkinan kita bisa melihat Allah dengan alam itu dikatakan ya sangat mungkin dan bisa. Apalagi ada ungkapan-ungkapan wajhu rabbik, ya, wajahnya Allah, dan juga ada doa-doa itu ila wajhikal karim, ya, biarkan kami melihat wajahmu yang mulia. Ini perdebatan. Sementara Maturidiyah dari kalangan Ahlus Sunnah, Maturidiyah menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Senada dengan itu, mazhab Syiah Imamiyah juga menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Salah satu dalil yang digunakan oleh kelompok Maturidiyah dan kelompok Syiah Imamiyah dalam masalah tidak mungkin bisa melihat Allah adalah firman Allah di ayat ini. Di ayat ini, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ayat ini dijadikan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dilihat. Ini asal permasalahan yang kita akan bicarakan pada kesempatan hari ini. Ayatnya ada di surat Al-A'raf ayatnya, ya, walamma ja'a Musa, ya, qala rabbi arini anzur. Ayat 143. Ayat 143. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya, mumpung saya masih ingat ini, ya. Mumpung saya masih ingat. Kita sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah, betul? Ya. Betul. Kita mau masuk bulan Dzulhijjah dan kita sangat menginginkan supaya Allah Subhanahu wa taala mengundang kita melaksanakan ibadah haji. Semua orang muslim pasti hatinya akan berharap suatu hari Allah akan memanggil untuk bisa berkunjung ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, tawaf di situ, sa'i antara Safa Marwah, wukuf di Arafah, semuanya kepengen. Tapi sayangnya tidak semua orang bisa, ya. Tidak semua orang bisa. Mungkin ayah saya sampai sekarang belum pernah haji.
Tapi dan sudah meninggal, kakek saya, nenek saya, saudara-saudara saya, teman saya, guru saya, sebagian belum pernah pergi haji. Nah, tapi pahala haji itu adalah pahala yang sangat besar. Kalau kalian percaya, tentu ini saya kasih catatan kalau kalian percaya. Ada riwayat dari jalur Ahlul Bait. Ada riwayat dari jalur Ahlul Bait bagi orang yang ingin mendapatkan pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi orang-orang pergi haji sekarang ini yang ada di Mekah sekarang ini, pahala yang mereka dapatkan juga bisa kita dapatkan. Ada salah satu caranya. Caranya adalah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Gampang kok sholatnya. Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan antara sholat maghrib dan sholat isya. Antara maghrib dengan isya. Setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah, lalu setelah itu surat Al-Ikhlas, dan kemudian setelah Al-Ikhlas selesai, membaca ayat 142 surat Al-A'raf. Ini kebetulan mata saya tadi melihat ke situ, ingin berbagi resep buat kalian. Saya ulangi lagi ya, setiap rakaatnya membaca apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan ayat 142 surat Al-A'raf. Yang berbunyi ayatnya wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Ini ayatnya. Cukup sekali ayatnya ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat ini. Rakaat kedua sama, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan ayat ini. Tapi dilaksanakannya antara maghrib dan isya, antara salat maghrib dan salat isya. Nah, setelah itu apa? Harinya hari apa dilaksanakannya? Dilaksanakannya malam pertama, malam 1 Dzulhijjah sampai malam 10 Dzulhijjah. Jadi berapa malam dilaksanakan? 10 malam. Malam pertama, kedua, ketiga, sampai malam ke-10 bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat dari Imam Shadiq alaihissalam, kalau tidak salah beliau ya, sehingga saya beliau, siapa yang melaksanakan sholat semacam ini, maka diharapkan Allah memberikan pahala jamaah haji kepada orang tersebut. Jadi kita di Jakarta, sebagian di daerah kalian sendiri, bisa mendapatkan pahala haji dengan sangat mudah. Jangan dilewatkan ya. Mumpung kita belum masuk ke Dzulhijjah, siap-siap dari sekarang. Oke, kita lanjut kepada pembahasan kita. Ini resep, istilahnya semoga bisa diamalkan dan bisa mendapatkan pahala. Tapi kalau kalian melaksanakan sholat ini, jangan lupa doakan saya, ya, doakan saya juga. Doa kalian insya Allah mustajab, dikabul. Kalian masih suci kalian ini. Oke, pembahasan kita tentang ayat ini. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilaik. Dan ketika Musa datang untuk miqat dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhannya berbicara dengannya. Saat itu apa yang dilakukan Musa? Qala, Musa berkata, Rabbi, Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku, anzur ilaik, supaya aku bisa menatapmu. Qala lan tarani, Musa, engkau tidak mungkin bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah ke jabal, ke gunung yang dekatmu itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau jabal atau gunung itu tetap di tempatnya, engkau akan bisa melihatku. Lalu kemudian apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan. Jika Tuhan bertajalli di jabal, di gunung itu, maka tajalli Tuhan itu ja'alahu dakkan, membuat gunung tadi apa? Menjadi dak, terpukul dan hancur ya. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa tersungkur dan tak sadarkan diri. Ini ayatnya. Nah, di sini kemudian ada pembahasan.
sebenarnya Nabi Musa itu tahu nggak sih kalau Tuhan nggak bisa dilihat di dunia setidaknya? Nabi Musa tahu nggak Tuhan nggak bisa dilihat? Nah kalau seandainya tahu nggak bisa dilihat, kenapa kok minta ngelihat Tuhan? Kan istilahnya orang, maaf ya, orang yang nggak lulus SD saja paham sesuatu yang tidak mungkin itu nggak bisa diminta gitu loh. Misalnya saya minta kepada siapa? Kepada Mas Dar misalnya, Mas Dar tolong dong belikan saya jet tempur. Ya nggak mungkin, bisa lah. Mau saya nangis pakai bahasa Cina, Mas Dar nggak mungkin bisa belikan saya jet tempur. Betul ya? Misalnya saya minta kepada siapa namanya? Wahyudi misalnya, Wahyudi kan imam jamaah. Wahyudi, saya minta tolong dong terbang kamu. Saya minta dia terbang. Nah, saya tahu nggak mungkin. Kalau saya tetap minta terbang, berarti saya dianggap orang yang, ayo apa? Idiot. Orang yang bahlul katanya, imdad. Orang bodoh. Apakah Nabi Musa kita anggap seperti bodoh? Apakah Nabi Musa kita anggap bodoh? Apakah Allah di ayat ini memperlihatkan bahwa ini loh Nabi Musa tuh nggak pintar-pintar amat, jadi orang kalau nggak pintar pun bisa jadi nabi. Buktinya sudah tahu nggak bisa tidak, kok malah tetap melihat. Tentu kita tidak mungkin akan menuduh Nabi Musa. Menurut kita Nabi itu adalah orang yang paling cerdas, ya. Bahkan orang seperti Ahok yang bukan Muslim aja tahu salah satu sifatnya Nabi apa? Fatonah. Apa arti fatonah? Cerdas. Nabi itu cerdas, nggak mungkin nggak cerdas. Nah, kenapa di sini Musa meminta andur ilaik? Arini andur ilaik. Biarkan aku melihatmu ya Allah. Lalu Allah mengatakan lantarani, kamu nggak mungkin bisa melihatku. Pakainya kata lan yang berarti tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Nggak mungkin bisa. Nah, tentunya kita bertanya-tanya, ada apa ini gerangan dengan Nabi Musa? Apakah hanya gara-gara mendengar suara dari misalnya dari pohon di Jabal Tur, mendengar suara dari pohon dan itu seakan-akan dia berbicara dengan Allah, kepingin lihat Allahnya gitu lah. Ada orang diajak teleponan saja nggak cukup, kepingin video call aja nggak cukup, kepingin temu darat, ya kan? Biasanya orang lagi kasmaran seperti itu. Apakah Nabi Musa seperti itu? Mendengar suaranya dalam tanda kutip suara Tuhan lalu ingin melihat Tuhan. Pembahasan yang diangkat oleh Allamah Tabatabai adalah berkenaan dengan masalah ini. Biarkan saya membaca ya, saya membaca. Nah, saya ingin membaca, coba siapa namanya naikkan, jadi turunkan ya, turun ke bawah. Wa ma'nal ayat, makna ayat ala ma yustafadu min zahiri nazmiha annahu lamma jaa Musa limiqatina alladhi waqqatnahu lahu. Perhatikan cara baca. Makna ayat sebagaimana yang dipahami dari zahir susunannya adalah ketika Musa datang limiqatina, untuk miqatnya kami, alladzi waqqatnahu, yakni yang telah kami tentukan waktunya, lahu untuk dia, wa kallamahu rabbuhu bikalamih, dan Tuhan mengajak dia ngobrol. Qal ay Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik, ay arini nafsak, ay Tuhanku, arini nafsak, perlihatkan kepadaku dirimu, anzur ilaik, supaya aku bisa menatapmu. Maksudnya arini anzur ilaik itu apa? Ay makinni minan nazari ilaik. Berikan kemungkinan kepadaku supaya aku bisa melihatmu. Berikan kemungkinan penglihatan kepadamu supaya aku hatta anzura ilaik, sampai aku bisa melihat kepadamu, wa arak, dan menatapmu. Nah, fa innar ru'yata far'un nazar, melihat itu adalah cabang dari menatap. Menatap itu sudah pasti di situ ada penglihatan, tapi kalau melihat belum pasti menatap. Ya, berapa misalnya tadi kebetulan saya naik motor bersama dengan istri saya, padahal istri saya itu sering kali lewat jalan itu. Tadi baru sadar bahwa jalan yang dilalui itu sebelah kiri adalah kuburan, ya baru sadar.
Padahal orang kalau naik motor kan matanya mesti melihat ke depan, kan? Sementara kuburan itu dari depan dia. Jadi jadi jalan motor ya terus belok ke kuburan tuh di sini kan masih kelihatan. Dia ngelihat, tapi dia tidak yanzur, dia tidak menatap, jadi tidak paham. Nah, arini anzur ilaik, perlihatkan kau kepadaku supaya aku bisa melihatmu. Ini ar-ru'yah far'un nazar. Wan nazar far'ut tamkin minar ru'yah. Yang namanya penglihatan, memandang, menatap itu harus mungkin dilihat sehingga kita bisa melihatnya. Kalau nggak mungkin dilihat, ya nggak mungkin kita bisa melihat. Misal seorang yang buta misalnya, dia tidak bisa melihat, lalu dia mengatakan biarkan aku melihatmu. Melihat aja nggak bisa kok, melihat aja tidak bisa. Atau misalnya malaikat, kita ingin lihat malaikat, malaikat nggak bisa dilihat untuk orang-orang seperti kita. Lalu kita meminta sampai nangis-nangis bahasa Cina misalnya supaya bisa lihat malaikat, nggak bisa. Karena apa? Nggak mungkin, nggak bisa dilihat. Misal ini, siapa di antara kalian yang pernah melihat punggungnya? Ada yang pernah melihat punggung kita? Kecuali pakai kaca ya, pakai cermin. Kalau nggak pakai cermin, kita nggak bisa melihat punggung kita. Jangankan melihat punggung kita, nyabunin belakang punggung kita aja kita nggak bisa. Apalagi melihat. Nah, saya mau melihat belakang tubuh saya, nggak mungkin bisa. Jadi penglihatan itu hanya mungkin kalau memang kepenglihatan dan tatapan bisa kita lakukan kalau memang penglihatannya bisa terjadi. Allah Ta'ala berfirman apa? Li Musa, kepada Musa, lantarani abadan, kau tidak mungkin akan melihatku selama-lamanya. Walakin inzur ila jabal, tapi lihatlah ke gunung, wa kana jabalan bihiyaleh, masyhudanlah, ada gunung di sekitar Musa, yang masyhudanlah, yang terlihat oleh Musa. Usyira ilaihi bilamil ahdil huduri, jabal yang atau gunung yang di dekat Musa itu ditunjuk oleh Allah, penunjukannya menggunakan apa? Menggunakan alif lam al ilal jabal. Ini namanya lam, alif lam apa? Alif lam al ahlil ahdil huduri, untuk menunjukkan bahwa ada di sisimu, ada di depanmu. Walakin anzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, tapi lihatlah ke gunung, kalau gunung tetap di tempatnya kau bisa melihatku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, wahai Musa, kondisi di dunia ini tidak mungkin akan mampu menyaksikanku. Nah, ini tolong perhatikan kata-kata saya. Kondisi kehidupan di dunia ini tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menatap Allah. Kondisi di dunia ini membuat kita tidak mampu menatap Allah. Maksudnya menatapnya nanti. Tapi kondisi di dunia, kehidupan di dunia, kondisi kita di dunia itu tidak mungkin akan bisa mengantarkan kita melihat Allah. Nah, ailam tati qaru'iyati, engkau tidak mungkin mampu untuk melihatku. Fanzur ilal jabal, lihatlah ke gunung. Fa inni azhar lahu, aku akan bertajalli, akan menampakkan padanya. Menampakkan diri padanya. Ingat, menampakkan diri bukan fisikal ya, nanti kita akan bahas, ada bahasan. Ini bukan fisikal. Fa inistaqarra makanahu, kalau dengan tajalli ini gunung tetap di tempatnya dan dia punya kemampuan untuk untuk menerima tajalliku atau qaru'yati, dan dia mampu untuk melihatku, fa'lam annaka tatiqun nadhara ilayya wa ru'yati, engkau pun juga akan bisa. Kalau gunung bisa, engkau pun juga akan bisa melihat. Tentunya, perhatikan lagi, melihatnya masih dalam tanda kutip, bukan melihat dengan mata. Karena gunung tidak punya apa? Mata. Jadi penglihatannya penglihatan yang lain. Nah,
Falamma tajalla wa dhahara rabbuhu, ketika Tuhan bertajalli dan menampakkan diri. Ingat, menampakkan dirinya bukan fisikal. Lil jabal, pada gunung, ja'alahu bitajalli hidakkan, dengan tajallinya Tuhan menjadikan gunung itu dakkan madkukan, mutalashiyan fil jau, hancur lebur itu gunung, hancur lebur. Aisaihan, hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pingsan, tersungkur, tak sadarkan diri. Mayitan au maghsyiyan alaih, bisa jadi Musa tersungkur mati atau pingsan. Kenapa kok sampai terjadi gitu? Min hauli ma ra'a, karena yang dilihat oleh Musa saat melihat gunung tiba-tiba tajal di Tuhan terjadi, gunung hancur lebur, kagetnya bukan kepala Musa. Sehingga kekagetan yang sedemikian besar itu membuat dia pingsan atau mati. Falamma afaqa, ketika dia tersadar kembali, dia berkata, subhanak, sama masih engkau wahai Allah, tubtu ilaik, aku kembali kepadamu, bertaubat kepadamu, ay raja'tu ilaik mimma tarahtuka alaik, mimma tarahtuhu alaik, aku kembali kepadamu, minta maaf kepadamu atas apa yang aku minta darimu. Wa ana awwalul mu'minin, aku adalah orang pertama yang beriman, bi annaka la tura, kau tidak mungkin bisa dilihat. Hadza zahiru al-fadhil ayat. Ini makna zahir dari ayat ini. Nah, sekarang kita ingin melihat, adakah makna yang lebih dalam dari makna zahir ini? Allamah Tabatabai mengajak kita untuk bertadabbur di ayat ini. Walladzi yu'tihi tadabburu fiha, dengan adanya tadabbur itu kita akan mendapatkan apa? Anna haditsar ru'yati wan nazar, bahwa pembicaraan mengenai ru'yah dan nazar, alladzi waqa'a fil ayah, yang ada pada ayat ini, idza aradnahu 'alal fahmil 'ami, jika kita bayangkan dan kita gunakan pemahaman yang umum, yang muta'aruf, yang menjadi uruf masyarakat umum, dengan pemahaman umum, penglihatan atau ru'yah dan nazar itu apa? Hamluhu ala ru'yatil ain wa nazaril ibsar. Yakni kalau dikatakan nazar dan ru'yah, biasanya orang awam, orang umum akan mengartikan apa? Ya melihat dengan mata. Ya kan? Melihat itu artinya melihat dengan mata. Secara umum orang memahami kata nazar dan ru'yah adalah melihat dengan mata. Wala nasyuk, dan kita tidak ragu. Wala nasyuk, dan tidak pernah akan ragu bahwa orang kalau mau melihat sesuatu objek, maka harus menggunakan alat. Annar ru'yata wal ibsara, bahwa penglihatan dan pemandangan, memandang sesuatu itu, yahtaju ila amalin tabi'iyyin, memerlukan suatu proses alamiah, fi jihazil ibsar, pada sarana penglihatan, media penglihatan, alat penglihatan. Yang mana alat itu? Yuhayyi'u lil basir, yang akan mempersiapkan bagi yang memandang dan yang melihat, mempersiapkan apa? Suratan mumathilatan, dia akan mempersiapkan gambaran yang sama, potret yang sama, dengan apa? Lisuratil jismil mubsar, sama dengan gambaran yang ada pada benda yang dilihat. Fi syaklihi walaune, pada bentuk dan warnanya. Misal ini cincin saya, ya, batunya itu warnanya biru, cincin virus. Ketika mata kalian melihat cincin ini, maka alat kalian untuk melihat, yaitu mata, akan mempersiapkan pada diri kalian, pada jiwa dan diri kalian, suatu gambar dari benda ini di benak kalian. Lalu ke benda itulah, gambar itulah yang kalian pahami. Ya.
Dan yang kalian pahami pada gambar itu warnanya warna biru, sama seperti warna yang ada pada batu ini pada hal yang sebenarnya. Jadi sebenarnya batu ini warnanya biru, gambar yang ada di kepala kalian juga berwarna biru. Wabil jumlah. Singkatnya, hadzal ladzi nusammihil ibsarat tabi'i. Ini yang kita sebut sebagai apa? Penglihatan alamiah. Yahtaju ila maddatin jismiyatin, yang memerlukan materi jasmani, fil mubsar, pada benda objek yang dilihat, wal basir, dan pada yang melihat jami'an, yakni yang melihat maupun yang dilihat harus ada unsur jasmaninya, harus ada unsur materinya. Yang dilihat harus materi sehingga bisa dilihat, yang melihat pun harus ada alat materinya yang melihat. Wahadala nasla syakka, ini tidak bisa diragukan lagi. Kalau misalnya saya tidak punya mata, maka saya tidak akan pernah bisa melihat monitor di depan saya. Saya bisa melihat karena ada mata. Atau ketika matanya saya tidak fungsikan, saya tutup mata, apakah saya melihat monitor? Tidak. Jadi butuh apa? Butuh madah, materi jasmani supaya bisa melihat. Wa ta'limul Qur'ani, ajaran Al-Qur'an, yu'ti, aduh udah tutupannya. Wa ta'limul Qur'ani yu'ti i'ta'an daruriyan. Berdasarkan ajaran Al-Quran, ada suatu hal yang perlu kita pahami, bahwa sesuai i'ta'an daruriyan, ini pelajaran yang pasti dari Al-Quran. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala la yumathiluhu syai'un biwajhin minal wujuhi albattah. Allah itu sama sekali tidak ada yang menyerupainya. Dalam satu hal, dari semua hal pun, satu pun hal tidak ada yang sama dengan Allah, albattah, sama sekali. Falaisa bijismin wala jismani. Allah itu bukan jisim dan tidak mengandung unsur jismani. Wala yuhitu bihi makanun wala zaman. Tempat dan waktu tidak bisa meliputi dan mengurungnya. Wala tahwihi jihatun, dia tidak ada di suatu arah tertentu. Wala tujadu suratun mumathilatun au musyabihatun lahu, tidak ada pula gambaran yang mirip atau serupa dengannya, biwajihin minal wujuh, walaupun dari satu sisi, satu dimensi, fi kharijin, di luar, wala dhihnin, walaupun di pikiran kita. Nggak ada gambaran yang sama dengan Tuhan. Mau di alam luar atau di alam konsep kita, nggak ada. Apapun juga yang mau kita samakan dengan Tuhan, ketahuilah Tuhan bukan itu. Tuhan bukan itu. Wa ma hadza sya'nuhu wa ma hadza sya'nuh, Tuhan atau zat yang kondisinya seperti ini tidak ada gambaran yang bisa menyerupainya, tidak diliputi oleh tempat dan waktu, tidak jisim dan tidak pula bersifat jasmani. Zat yang semacam ini la yata'allaqu bihil ibsar, dia tidak bisa menjadi objek penglihatan bil ma'na alladzi najiduhu fi anfusina. Dia tidak bisa menjadi objek penglihatan dengan makna penglihatan yang ada pada diri kita. Albattah, pasti. Artinya, kalau kita memahami kata melihat itu seperti apa, ketahuilah, Tuhan tidak mungkin bisa menjadi objek melihat dari kata melihat yang kita pahami. Wala tantabiqu alaihi suratun zihniyatun. Tidak ada surah zihniyah, konsep zihni, konsep akal, konsep otak kita yang bisa sesuai dengannya, yang
bisa sesuai dan bisa menggambarkan dia dan sesuai dengan apa yang ada padanya. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Daruratan. Ini adalah suatu hal yang pasti. Jadi tidak mungkin Allah itu menjadi objek penglihatan. Tidak mungkin ada yang menyamai dia baik di dalam gambarnya ataupun dalam apa namanya konsep baik di alam luar maupun di alam zihin. Nah, ini yang pertama. Jadi Tuhan sudah pasti tidak bisa dilihat, semua orang paham itu kan Tuhan bukan jasmani wala jismi. Nah, bagaimana dengan Musanya? Apakah Musanya nggak paham sehingga minta untuk melihat Allah? Wala anna Musa zakan nabiyyal azim ahadul khamsati ulil azm, dan tidak pula Musa yaitu sang nabi yang agung. Nabi Musa itu bukan nabi ecek-ecek, nabi yang agung. Dari mana kita katakan agung? Dia adalah satu dari 25 nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah ahadul khamsah ulil azm. Dia adalah satu dari 5 nabi ulil azm. Nabi ulil azm itu nabi yang menurut kesepakatan ulama adalah yang derajatnya di atas nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Musa itu tergolong apa? Wasadatul anbiya, dia termasuk golongan pemuka para nabi. Manusia agung yang memiliki kedudukan besar dan tinggi seperti ini, mimman yaliqu bimaqamihir rafi' wa mauqifihil khatir ayyajhala dzalik, yakni la yaliq. Tidak mungkin nabi yang sedemikian agungnya, tidak mungkin, tidak layak bagi nabi semacam ini yang memiliki kedudukan agung tidak tahu bahwa Allah tidak bisa dilihat, tidak tahu bahwa Allah bukan jasmani, bukan jismi. Melihat itu harus jismi. Nggak mungkin Nabi Musa nggak tahu. Wala an yumniya nafsa annallah an yumanniya, wala ayyumanniya nafsa, dan tidak pula Nabi Musa itu orang yang suka memberi apa ya, kalau yumani itu kalau dalam bahasa anak-anak muda sekarang itu nggak mau PHP-in dirinya. PHP, yumani, mana, yumani itu artinya PHP, memberikan harapan palsu. Wala ayyumanniya nafsa, Nabi Musa juga tidak mungkin akan memberikan harapan palsu kepada dirinya. Bi annallaha subhanahu an yuqawwiya basaral insan, bahwa Allah bisa menguatkan penglihatan manusia, sedemikian kuatnya penglihatan manusia, ala ayyara, sehingga dia bisa melihat Allah, wa yushahidahu subhana, atau menyaksikan Allah, munazzahan an wasmatil harakati waz zaman. Mata kita sedemikian kuatnya sampai Allah yang tidak bisa dikaitkan dengan gerak dan ruang waktu, tidak bisa dikaitkan dengan wal jihah wal makan, arah dan tempat, dan tidak bisa pula Tuhan itu dikaitkan dengan al-wasil madatil jismiyah, tidak terkotori oleh materi jasmani, wa a'radhiha, dan aras itu sifat-sifatnya, sifat-sifat jasmani. Fa'innahu qaulun ashbah bi ghairil jid minhu bil jid. Kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam mem-PHP-kan dirinya, Tuhan bisa apa namanya? Misalnya mengatakan Robbi arini andur ilaik, seakan-akan bisa mengatakan ya Allah, kuatkan mataku sehingga mataku bisa melihatmu. Engkau yang bukan jasmani, engkau yang tidak dibatas oleh ruang waktu dan ruang zaman, ruang makan. Ya Allah, kuatkan penglihatanku supaya aku bisa melihatmu yang kau tidak ada hubungannya dengan madah dan materi sama sekali. Kata-kata Nabi Musa semacam ini, asbah bi ghairil jid, dia lebih kepada gurauan daripada bicara serius. Kalau kita menganggap bahwa Nabi Musa meminta melihat Allah. Ya, kalau kita mengartikan ayat ini dan memahami sebagai Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dia bisa melihat Allah dengan makna
melihat yang kita pahami. Fama muhassalul qaul. Ringkasan dari perkataan, dari bicaraan. Inna minal jaiz. Mungkin akan ada orang mengatakan, inna minal jaiz. Bisa saja. Fi qudratillah. Masih masuk ke dalam kekuatan dan kekuasaan, kemampuannya Allah. Allah itu mampu untuk apa? Ayyuqawwiya sababan madiyan. Dia bisa saja membuat sabab madi, unsur materi, faktor materi, an yu'alliqa amalahu tabi'iyyal madi ma'a hifzi haqiqatis sababi wa huwiyati atharih bi amrin huwa kharijun anil maddati wa athar. Maksudnya begini, Allah itu kan maha mampu. Bisa jadi Allah itu yang maha mampu menjadikan matanya manusia yang madi, yang materi, bisa menatap objek ya, yang bukan materi. Tapi tetap bahwa objeknya non materi, sementara alatnya adalah alat materi. Memang nggak ketemu kalau dalam kondisi biasa, tapi Allah kan maha mampu. Jadi dia buat alat penglihatan ini sedemikian kuatnya, sedemikian hebatnya, sampai dia bisa menatap sesuatu di luar alam maddah, di luar alam materi. Wa athariha muta'alin anil qadri wan nihaya, yang sedemikian agung, yang tidak ada batasnya. Tuhan itu kan tidak ada batasnya. Jadi suatu materi yang terbatas, kecil, dan kemampuannya seperti apa sih, dikuatkan oleh Allah sampai bisa melihat Allah yang bukan materi, imaterial, yang tidak berbatas. Fahadal ibsar alladhi indana wa huwa khasatun madiyah, penglihatan yang kita pahami dan dia adalah salah satu ciri khasnya materi, minal mustahil an yata'allaqa bima la athara indahu minal maddatil jismiyati wa khawasiha. Menurut kami, yang namanya penglihatan model ini adalah salah satu ciri khas yang dimiliki oleh materi, dan mustahil an yata'allaq, mustahil ibsar atau penglihatan yang semacam ini punya hubungan dengan sesuatu yang tidak ada kesannya, dengan yang tidak ada unsur materi jasmani. Fa'in kana Musa, karena itulah jika Musa alaihissalam yas'alur ru'yah, jika dia memang meminta penglihatan, minta melihat Allah, fa'innama sa'ala ghaira hadhir ru'yatil basariyah. Kan Nabi Musa tahu Allah tidak bisa dilihat, Allah non materi, Allah itu tidak bisa dibungkus dalam ruang dan waktu. Kalau kita melihat sesuatu objek itu harus ada gambarnya, yang gambar itu masuk kepada kita, dan Allah tidak punya gambaran apapun yang bisa menyamai Allah. Jadi mustahil bisa melihat Allah dengan makna penglihatan yang kita pahami. Sampai di sini Musa paham, tapi Musa tetap melihat, tetap bertanya kepada Allah, ingin melihat Allah. Berarti yang dimaksud oleh Musa bukan penglihatan itu. Berarti ada makna penglihatan lain yang dimaukan oleh Musa. Fa'in kana Musa yas'alur ru'yah, jika Musa itu melihat meminta supaya bisa melihat Allah, fa'innama sa'ala ghaira hadhir ru'yatil basariyah, tentunya yang diminta oleh Musa bukan penglihatan mata. Wabil mulazamah, dan sebagai keniscayaannya, ma yanfihillahu subhanahu fi jawabih, apa yang dinafikan oleh Allah dengan mengatakan innaka lan tarani, engkau tidak mungkin akan melihat. Allah akan menafikan penglihatan itu. Berarti yang dinafikan oleh Allah itu fa innama yanfi ghaira hadhihi ru'yatil basariyah, yang dinafikan juga penglihatan non mata, non apa namanya istilah ya, non basar, non basari.
penglihatan yang bukan penglihatan mata. Jadi yang diminta oleh Nabi Musa penglihatan apa? Penglihatan mata? Bukan. Nabi Musa meminta untuk melihat Allah tapi bukan penglihatan mata. Allah mengatakan tidak bisa dilihat, artinya penglihatan yang bukan mata pun nggak bisa melihat aku. Fa'in fa'amma hiya fabadihiyatul intifa lam yata'allaq biha su'alun wala jawab. Fa'amma hiya, adapun hiya, maksudnya hiya itu apa? Ar-ru'yatul basariyah. Perhatikan dhamirnya hiya kembali ke mana? Ar-ru'yatul basariyah. Fa'amma hiya, yakni fa'amma ar-ru'yatul basariyah fabadihiyatul intifa lam yata'allaq biha su'alun wala jawab. Sudah pasti dan jelas bahwa ru'yah basariyah ini bukan yang diminta dan bukan pula jawabannya Allah. Jadi Nabi Musa nggak minta melihat Allah dengan mata. Dan Allah pun mengatakan engkau tidak akan melihatku bukan melihat dengan mata. Yang dinafikan juga bukan penglihatan mata. Penglihatan non mata pun dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi Nabi Musa bukan bahlul, Nabi Musa bukan orang yang idiot, bukan. Paham, Allah nggak bisa dilihat. Yang diminta oleh Nabi Musa bukan penglihatan mata. Waqad atlaqallahu ar-ru'yata wa ma yaqrubu minha ma'na fi mawarida min kalamih wa asbataha. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an juga menyebutkan beberapa kata yang punya makna melihat. Baik menggunakan kata ru'yah ataupun menggunakan kata nazar ataupun menggunakan kata liqa, pertemuan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya, beberapa firman-Nya yang berbicara mengenai pertemuan dengan Allah, penglihatannya Allah, penatapan kepada Allah, nazar, ru'yah, liqa dan yang lain. Contohnya adalah ayat surat Al-Qiyamah ayat 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Hari itu adalah hari di mana ada wajah-wajah yang nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Mereka menatap kepada Tuhan mereka. Ini dalil ini, ayat ini dijadikan dalil oleh kelompok Asy'ariyah bahwa Allah bisa dilihat. Tapi Asy'ariyah juga mengatakan Allah dilihat itu di akhirat, di dunia nggak bisa ya. Dan itu pun hanya orang ahli surga yang melihat. Dan itu pun bukan dengan ru'yah basariyah. Walaupun ada ulama-ulama yang tidak terlalu mendalami ya, mereka mengatakan melihat dengan mata. Tapi yang jelas ulama-ulama Asy'ariyah yang kelas-kelas tinggi ya, yang layak untuk menjadi juru bicara Asy'ariyah, mereka tidak mengatakan ru'yah bil ain. Ru'yahnya lain lagi di akhirat. Karena di akhirat kan mata kita kan beda dengan mata ini. Wa qawlihi, dan firman Allah yang lain, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak mungkin akan mendustakan apa yang dilihatnya. Ini perjalanan Rasulullah ke Mi'raj. Apa yang dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah. Wa qawlihi man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa yang menginginkan liqa Allah, pertemuan dengan Allah, maka ajalullah, waktu yang Allah tentukan itu pasti akan datang. Al-Ankabut ayat 5. Wa qawlihi awalam yakfi bi rabbik. Apakah tidak cukup Tuhanmu annahu ala kulli syai'in syahid, bahwa dia maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Sungguh ingatlah bahwa mereka meragukan liqa rabbihim, pertemuan dengan Tuhan mereka. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Hamim Sajdah ayat 54. Surat Al-Kahf ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa saja yang menginginkan untuk liqa Allah, pertemuan dengan Allah, falyamal amalan salihan, hendaknya dia beramal saleh. Ila ghairi dzalik, masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Minal ayatil katsira,
pada ayat-ayat yang banyak jumlahnya. Al-musbitati lirru'yah, yang menetapkan bahwa ru'yatullah mungkin terjadi. Ru'yatullah mungkin terjadi di ayat-ayat yang seperti ini. Liqa Allah, kemudian maka dzabal fuad ma'a illa rabbina. Wa ma fi ma'nahu qibal al-ayat nafiyatilah. Allah bisa dilihat, tetapi ada ayat-ayat yang menolak Allah bisa dilihat. Jadi ada ayat-ayat yang menunjukkan Allah bisa ditemui, bisa dijumpai, bisa disaksikan. Tapi ada sekelompok ayat yang menafikan penglihatan kepada Allah. Contohnya ayat ini yang kita bahas. Innaka lan tarani. Qala lan tarani. Sungguh dia berkata, engkau tidak mungkin akan melihat. Wa qawluhu la tudrikuhul absar. Tidak mungkin mata akan bisa melakukan idrak, bisa melihat. Wa huwa yudrikul absar, dan dia bisa menyaksikan penglihatan. Al-An'am 103. Sampai di sini pertanyaan muncul. Famal murad birru'ya? Fahalil murad birru'ya usulul ilmi daruri summiya biha limubalaghatin fi dhuhur wa nahwiha kama qil. Apakah yang dimaksud dengan ru'yah di ayat innaka lan tarani qala lan tarani, apakah maksudnya ru'yah di sini adalah husulul ilmi daruri? Musa mendapatkan ilmu daruri. Ilmu daruri itu apa? Ilmu yang sudah pasti pada dirinya. Summiya biha limubalaghatin fi dhuhur. Orang yang memiliki ilmu yang sudah pasti pada dirinya, sedemikian pastinya masalah itu seakan-akan dia melihat. Kalian tahu nggak kalau ibu kota Inggris itu London? Tahu kan? Kalau seandainya ada orang bersumpah, sumpah pocong 70 kali, bahwasanya ibu kota Inggris itu bukan London, kalian akan mengiyakan atau kalian hanya ketawa pada orang itu? Nggak ketawa. Bahlul ini orang. Ibu kota Inggris itu London, orang tahu. Sedemikian tahunya kalian, karena kalian punya ilmu daruri pada diri kalian. Tentang apa? Tentang ibu kota Inggris. Kalian kenal saudara kalian. Sedemikian kenalnya, kalau ada orang menyebutkan tentang sifat saudara kalian yang berbeda, kalian akan ketawa. Walaupun pakai sumpah Quran, tetap kalian tidak akan percaya, karena kalian kenal siapa dia. Sedemikian tahu. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang sedemikian tahu seakan-akan melihat. Paham ya? Itu namanya ilmu daruri. La raib, tidak diragukan. Annal ayati, bahwa ayat-ayat suci tusbitu ilman ma. Berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ada suatu ilmu yang sifat ilmu itu adalah daruriyat, pasti, tidak bisa diganggu, tidak bisa digoncang. Lakin sya'an fi tashkhisi haqiqatil ilmi, haqiqati hadzal ilmi daruri, fa inna la nusammi kulla ilmin daruriyin ru'yatan. Karena walaupun ada ayat-ayat yang menunjukkan adanya ilmu, sesuatu ilmu daruri, tetapi untuk menentukan secara hakikat apakah ilmu daruri ini layak disebut dengan ru'yah ataukah tidak, fa inna la nusammi kulla ilmin daruriyyin ru'yatan. Kita itu tidak bisa menamakan setiap ilmu pasti sebagai ru'yah. Wa ma fi makna, ataupun makna-makna ru'yah seperti liqa dan yang lain. Kama na'lam bi wujudi Ibrahim. Kita tahu adanya Nabi Ibrahim al-Khalil. Kita tahu kan Nabi Ibrahim dulu pernah hidup di zaman dulu. Kita juga tahu adanya Iskandar Makedonia, Alexander Great Alexander. Wa Kisra, kita juga tahu ada penguasa Persia yang bergelar Kisra.
fima madha, pada zaman dulu. Walam narohum, dan kita nggak pernah melihat mereka, nggak pernah berjumpa dengan mereka. Tapi apa? Wa na'lamu ilman daruriyan, dan kita juga punya ilmu daruri diwujud di London, adanya kota namanya London, wa Chicago, wa Moskow, walam naroha. Kita tahu ada kota-kota itu, walaupun kita tidak pernah melihat. Tetapi meskipun kita tahu dulu ada Nabi Ibrahim, ada Iskandar, ada Kisra, ada London, ada Chicago, ada Moskow, tapi apa? Wala nusammihi ru'yata. Tapi kita tidak bisa menyebut pengetahuan kita akan London, Chicago, Moskow sebagai ru'yah. Wa in balagna, walaupun kita sudah sedemikian tahu dan ingin menunjukkan mubalaghah, ingin menunjukkan benar-benar aku ini tahu ilmuku tentang ini sudah betul-betul mantap, mungkin akan digoncang, tapi tetap kita nggak layak kalau menggunakan kata ru'yah. Berarti ru'yah itu adalah pengetahuan yang bukan hanya ini, ada mungkin embel-embelnya yang lain. Fa anta taqul, kamu bisa mengatakan begini, a'lamu biwujudi Ibrahim wa Iskandar wa Kisra. Aku tahu adanya Nabi Ibrahim, adanya Iskandar, adanya Kisra. Ka'anni ra'aituhum, seakan-akan aku melihat mereka. Tapi tidak bisa dikatakan aku melihat Ibrahim, karena nggak melihat Ibrahim. Tapi aku mengenal Ibrahim seakan-akan aku melihatnya. Ya, itu benar, nggak ada masalah. Wala taqulu ra'aituhum, tidak bisa kamu mengatakan bahwa aku melihat Ibrahim. Ra'aitu Ibrahim, nggak bisa seperti itu. Au aram wa taqul a'lamu biwujudi London wa Chicago wa Moskow. Aku tahu ada kota London, Chicago, dan Moskow. Wala taqulu ra'aituha, tapi kalian tidak bisa mengatakan aku melihat London, Chicago, dan Moskow. Wa awdah min dzalik, lebih jelas dari itu adalah ilmuna ad-daruri bil badihiyatil awwaliyah. Kan ada namanya badihiyat awwaliyah, ya kan? Ada badihiyat awwaliyah. Seperti apa? Seperti setengah itu adalah dua bagian dari satu kesatuan. Itu adalah satu hal yang badihi. Ketika saya ada di sini, mustahil saya tidak ada di sini. Itu kan badihi juga. Istima'un naqidain muhal, itu badihi, ya kan? Bahwasanya sesuatu yang utuh itu lebih banyak daripada sesuatu yang sudah dibagi, ya, benda fisik maksudnya itu. Nah, ketika kita tahu tentang ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan kita yang badihi, ilmu badihi kan daruri, ya kan? Ilmu badihi adalah ilmu daruri. Anak kecil yang belum pernah sekolah pun dia tahu ilmu badihi, walaupun dia nggak bisa nyebut ini badihi, tapi dia tahu. Allati hiya likulliyatiha ghair madiyah wala mahsusah. Ini sesuatu yang bukan maddi, bukan materi, dan tidak bisa diraba. Ini badihiyat itu semua orang tahu. Seperti misl qaulina al-wahid nisfu itsnain, bahwa satu itu separuh dari dua. Wal arba'atu zauj, bahwa bilangan 4 itu adalah bilangan genap. Wal idhafatu qa'imatun bi tarafain, bahwa adanya penisbatan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu perlu ada dua pihak. Itu semua orang tahu, badihi itu. Fa innaha ulumun daruriyah, itu adalah ilmu-ilmu daruri pasti. Yasihhu itlaqul ilmi 'alaiha, bisa disebut sebagai ilmu, tetapi wala yasihhu itlaqur ru'ya, tapi tidak bisa disebut sebagai penglihatan, bisa disebut sebagai ru'ya. Wa nadhiru dzalik, dan semuanya turun ke bawah. Alinea berikutnya, lakin tetapi setelah kita tahu ada banyak ilmu-ilmu dan sesuatu yang kita ketahui bisa pasti, tapi tidak bisa disebut dengan ru'ya. Lakin baina ma'lumatina ma la natawaqqafu fi itlaqir ru'yati alaih. Tetapi ada pengetahuan-pengetahuan kita yang kita sebut dengan ru'yah, dengan pengetahuan itu. Wasti'maliha fiha, kita menggunakan kata ru'yah ketika menyebut pengetahuan itu. Contoh, nakul ara anni ana. Aku melihat bahwa aku adalah aku.
Wa arani uridu kadza. Aku melihat bahwa aku ini menginginkan ini. Ya. Wa akrahu kadza. Aku melihat bahwa aku tuh tidak suka dengan ini. Wa uhibbu kadza wa ubghidhu kadza. Aku menyukai ini dan membenci ini. Wa arju kadza wa atamanna kadza. Aku berharap ini dan berhayal ini. Au aji ai. Artinya apa? Ketika aku mengatakan aro, aku melihat bahwa aku ini begini, itu artinya ai ajidu dzati. Aku melihat, aku mendapatkan diriku. Wa usyahiduha, dan menyaksikan diriku binafsiha. Jadi aku menyaksikan diriku dengan dirinya, dengan diriku itu sendiri. Min ghairi an ahtajiba anha bihajib, tanpa ada penghalang antara aku dengan yang aku saksikan. Aku adalah aku menyaksikan diriku sendiri itu. Tanpa ada penghalang antara aku dengan yang aku saksikan. Wa ajidu wa usyahidu iradati al-batinah, aku juga mendapatkan dan menyaksikan keinginanku yang terpendam, yang ada pada batin kita. Allati laysat bimahsusah, yang tidak bisa diraba, wala fikriyah, dan tidak bisa dibayangkan. Wa ajidu fi batini dzati, aku mendapatkan pada batin dan kedalaman zatku. Yang aku dapatkan apa? Karohatan wa hubban wa bughdan wa rojaan wa tamaniyan wa hakadha. Aku mendapatkan pada batin zatku ini adanya rasa benci, rasa senang, rasa tidak suka, rasa berharap, rasa berangan-angan. Aku mendapatkan pada diriku. Wahada ghairu qaulil qail. Ini beda dengan apa? Ra'aituka tuhib. Ada orang mengatakan, aku lihat kamu ini suka soto ya, aku lihat kamu ini suka duren ya, aku lihat kamu ini suka pelajaran ini ya. Ini orang yang mengatakan aku lihat kamu semacam ini itu beda dengan yang tadi. Aku melihat diriku ini suka begini. Itu beda. Aku melihat kamu suka begini, mungkin salah apa enggak? Mungkin. Tapi kalau aku melihat diriku suka, mungkin salah apa enggak? Enggak mungkin. Jelas ya? Nah, turun ke alimnya berikutnya. Wa tasmiyatu hadzal qismi minal ilm, menyebut bagian yang ini sebagai ilmu, alladzi yajidu fihil insanu nafsal ma'lum biwaqi'iyatihil kharijiyah ru'yatan muttaradah. Bagian ini yang disebut dengan ilmu, manusia mendapati apa? Yang diketahui oleh dia dengan fakta yang ada di luar itu sama. Nah, itu kemudian dengan demikian menjadi apa? Ru'yatan muttaradah. Ini sama seperti orang melihat. Karena sama antara yang diketahui dengan yang ada di alam luar, dia menyaksikannya tidak ada batas antara dia dengan yang disaksikan. Ini seakan-akan layak disebut sebagai ru'yah, penglihatan. Wahya ilmul insan bidzatihi wa quwahul batinah, yaitu pengetahuan manusia atas dirinya dan kekuatan-kekuatan batin, kekuatan-kekuatan terpendam, potensi-potensi terpendam, rasa-rasa terpendam yang ada pada dirinya. Wa awsafi dzatihi wa ahwalihi dakhiliyah, sifat-sifat yang ada pada dirinya, keadaan-keadaan dirinya. Wa laysa fiha mudakhalatu jihatin, di sana tidak ada unsur arah, au makanin, unsur tempat, au zamanin, unsur waktu, au halatin jismaniyatin ukhra, atau kondisi jasmani yang lain. Fafham dzalik, pahamilah wahai anak-anak mahasiswa sadra semester ke-6. 6 ya, betul ya? Oke. Wa ajidu tadabbur fi, aku melihat adanya perlu untuk tadabbur di sini. Nah, setelah menjelaskan tentang adanya penggunaan kata ru'yah, bahwa ru'yah itu berhubungan dengan pengetahuan atau ilmu, tapi ilmu yang pasti, bukan hanya ilmu pasti yang antara maklum dengan alim tidak ada
jaraknya. Wallah subhanahu fima athbata minar ru'yah yadhkuru ma'aha khususiyatin. Allah ketika berbicara mengenai ru'yah menyebutkan pula bersama dengan ru'yah itu khususiyat, kriteria-kriterianya. Wa yadhummu ilaiha dhama'im, dan memberikan apa? Catatan-catatan, ya. Yadulluna zalika, yang semua itu menunjukkan kepada kita ala annal murada birru'yati, bahwa yang dimaksud dengan ru'yah adalah hadzal ismu minal ilmu yang semacam ini yang dimaksudkan dengan ru'yah. Alladzi nusammihi fima indana aydan ru'yatan, yang kita juga menyebutnya sebagai ru'yah, kama fi qaulihi, seperti yang dalam firman Allah, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli syai'in muhit. Di dalam ayat ini haitsu atsbata awalan, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan pertama annahu ala kulli syai'in hadir, bahwa dia itu hadir pada segala sesuatu. Au masyhud, atau sesuatu yang disaksikan. La yakhtassu bi jihatin duna jihah. Allah itu ada pada segala sesuatu, ya. Dia hadir pada segala sesuatu. Tanpa ada jihah, arah ataupun tempat, wa bimakanin duna makan, wa bi syai'in duna syai'. Bal syahidun ala kulli syai'in. Allah sebagai syahid, sebagai saksi yang menyaksikan segala sesuatu. Muhit bi kulli syai', yang meliputi segala sesuatu. Falau wajadahu syai'un lawajadahu ala zahiri kulli syai'in wa batinihi. Kalau ada sesuatu mendapatkan Allah, mendapatkan falau wajadahu syai'un, kalau dia didapati oleh sesuatu, maka sesuatu itu akan mendapati Allah ala zahiri kulli syai'. Dia ada pada zahir segala sesuatu dan ada pada batin segala sesuatu, wa ala nafsi wijdanih wa ala nafsi, ada pada dirinya, perasaannya, dan pada semuanya. Wa ala hadhihi simati liqa'uhu. Pertemuan dengan Allah itu dalam bentuk yang semacam ini. Ya, ini dia menyaksikan segala sesuatu. Segala sesuatu, bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dipisahkan dari Allah. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, mereka itu meragukan adanya liqa dengan Allah. Padahal Allah muhit bi kulli syai'. Artinya orang segala hal yang kita lihat, ketahuilah bahwa antara hal itu dengan Allah nggak ada batasnya. Allah yang menguasainya. Allah yang berada pada segala sesuatu. Jadi ketika Allah itu menyaksikan segala sesuatu, tidak ada batasan antara Allah dengan sesuatu itu. Nah, ketika kita bisa menyaksikan sesuatu, maka berarti kita juga bisa menyaksikan Allah di situ. Itu artinya liqa Tuhan yang dimaksudnya seperti itu. La ala wa ala hadhihi sima, dengan tanda, dengan penjelasan dan model semacam ini, liqa'uhu, pertemuan Allah. Lau kana hunaka liqa'un, jika memang ada pertemuan dengan Allah. Jadi pertemu dengan Allah itu artinya antara hamba dengan Tuhan tidak ada batasnya lagi. La ala nahwil liqa'il hissi, bukan pertemuan fisikal. Alladzi la yata'atta albattah, yang tentunya tidak mungkin terjadi illa bimuwajahatin jismaniyah. Kalau liqa'nya liqa' fisikal, pertemuan fisikal, harus ada pertemuan secara jasmani. Wa ta'ayyuni jihah, arahnya juga jelas. Saya di sini berarti pertemuan saya dengan orang yang di depan saya.
Ya kan? Nggak mungkin saya akan bertemu dengan orang yang di belakang saya. Harus ada jihadnya. Wa makanin wa zaman, bertemu dengan seorang harus ada waktunya, ada tempatnya, ada jamnya. Ya. Wa bihadza yush'iru ma fi qawlihi ma kadzabal fuadu ma ra'a. Disinilah Allah ketika berfirman maka kadzabal fuadu ma ra'a. Hati itu tidak pernah mendustakan apa yang disaksikan. Min nisbatir ru'yati ilal fuad, di sini penglihatan tidak disebutkan lagi kepada mata, dinisbatkannya pada apa? Pada hati. Ini penglihatan hati, bukan penglihatan mata. Nah, kalau penglihatan hati apa? Artinya dia bisa merasakan segalanya, bahwa segalanya ada Allah pada sekarang. Nah, la syubhata fi kaunil murad bihi huwa nafsul insaniyah. Yang dimaksudkan adalah jiwa manusia yang syairah, yang perasa, yang bisa merasakan. Dunal lahmis sunburi, bukan daging atau lemak atau apa ini namanya, gajih ya, lemak yang ada di mata kita itu, atau bukan dunal lahmis sunburi, bukan segumpal daging yang ada di mana, di yasar sadr, di dada sebelah kiri. Yang dimaksud dengan hati itu atau jantung itu bukan itu. Yang dimaksud dengan fuad dalam kata maka zabal fuad bukan benda itu, tapi apa? Jiwa manusia yang bisa merasakan. Ini mirip dengan apa? Firman Allah, kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka ada antara mereka dengan Tuhan ada pemisah. Ada pemisah. Kenapa? Apa yang memisahkan? Yang memisahkan antara mereka dengan Allah adalah karat yang ada pada hati mereka akibat dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Nah, kalau karat itu sudah tidak ada, mereka tidak ada pemisah antara mereka dengan Allah. Lanjut, Bapak. Nah, kemudian ada lagi ru'yah yang lain. Waqad athbatallah subhanahu fi mawarida min kalamihi qisman akhar minar ru'yah. Wara ar-ru'yatil jariyah. Ada ru'yah-ru'yah yang lain yang bukan ru'yah dengan mata. Firman Allah, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Memang orang di dunia ini bisa melihat neraka kan enggak? Kalau manusia bisa melihat neraka di dunia ini bukan dengan mata ini, tapi dengan mata hati. Jiwanya bisa melihat, bukan dengan mata ini. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Apakah Nabi Ibrahim melihat seluruh alam langit dan bumi ini dengan mata? Bukan, dengan jiwanya, dengan hatinya. Nah, berarti ada yang namanya ru'yah yang lain. Nah, kembali kepada turun bawah, turun bawah. Terus. Nah, terus wal narji akhir. Wal narji ilal ayat. Kita kembali kepada ayat. Walamma ja'a Musa limiqatina, Musa meminta apa? Pada Allah, meminta supaya bisa melihat Allah. Apakah melihat dengan mata? Bukan. Yang diminta oleh Musa adalah supaya dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu daruri. Dengan ilmu daruri. Yang mana dia bisa melihat Allah dan mengenal Allah dengan yang apa namanya dengan sebenar-benar pengenalan, dengan sebenar-benar pengenalan. Fa innallaha lamma khassahu bima habbahu minal ilmi bihi min jihatin nazari fi ayatih. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ilmu kepada orang, tentang Allah sehingga dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara apa? Dengan min jihatin nazar fi ayatih, dengan menjadikan orang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tandanya Allah yang ditunjukkan.
Summa zada ala dzalik. Kemudian menambahkan dari itu anistafahu birisalat. Orang mengenal Allah pertama kali dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tandanya, ciptaannya, dan yang lainnya. Setelah dia mengenal Allah dengan seperti itu, Allah akan memilihnya menjadi nabinya, menjadi rasulnya. Nabi Musa bukan hanya dijadikan sebagai rasul, tapi juga diajak ngomong oleh Allah. Wabitaklimih, diajak ngobrol oleh Allah. Wahwal ilmu billah min jihatis sama. Nabi Musa sampai di sini dia tahu tentang Allah, punya ilmu tentang Allah. Jelas? Kenapa? Orang biasa yang punya akal, yang punya logika, yang punya rasio, para filosof yang tidak kenal Tuhan saja bisa melihat bahwa ini tanda-tanda kekuasaan, ini pasti ada Tuhan yang menciptakan, ya kan? Apalagi orang yang sudah dipilih oleh Allah dengan risalahnya, pastilah dia punya pengetahuan tentang Allah lebih dari sekedar ayat-ayat dan tanda-tanda yang ada di alam. Dan bukan hanya itu, Musa mendapatkan lebih lagi dari sekedar dari mengenal ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah dan mengenal risalahnya. Musa lebih dari itu, diajak oleh Allah untuk ngobrol. Dari sisi telinga dia mengenal Allah lebih daripada kita, daripada manusia-manusia yang lain. Telinga dia mendengarkan omongan dari Allah. Nah, Nabi Musa nggak ngerasa cukup dengan itu. Ya Allah, aku kan sudah mengenalmu dengan tanda-tanda keagunganmu, aku sudah mengenalmu dengan risalahmu, aku sudah mengenalmu dengan telingaku, aku sudah mendengar suara yang kau ciptakan, dan aku memahami firman-firmanmu. Aku minta lebih, ya Allah. Aku minta lebih. Raja alaihi salam, Nabi Musa berharap lebih, an yazidahu bil ilm. Lebih mengenal Allah, min jihatir ru'yah, dari sisi ru'yah. Apa itu maksudnya? Wahuwa kamalul ilmi daruri billah. Yakni apa? Dia pengen mengenal Allah seutuhnya gitu loh. Dia pengen mengenal Allah seutuhnya, mengenal zatnya Allah seutuhnya. Pertanyaan, bisa nggak orang mengenal zat Allah seutuhnya? Wallahu khairu marjuin bahwa makmul. Musa tahu Allah itu sebaik-baik yang bisa diharapkan. Musa itu tahu Allah sebaik-baik yang bisa diminta. Karena itu dia minta, ya Allah, aku sudah mengenalmu, aku lebih pengen mengenalmu dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Ini yang diminta oleh Musa, bukan melihat dengan mata. Dan ini pula lah yang dinafikan oleh Allah. Kamu tidak mungkin akan bisa mengenalku dengan sempurna. Nggak mungkin punya ilmu daruri tentang Allah. Fahadha huwal mas'ul, ini yang diminta oleh Musa. Dunar ru'yah bimakna ibsar bitahdiq, bukan melihat dengan kelopak mata. Alladhi yajillu Musa dzalikan nabiyul karim ay yajhal bimtina'ihi alaihi ta'ala wa taqaddas. Ini yang diminta oleh Musa, bukan meminta penglihatan dengan kelopak mata. Nabi Musa agung sekali. Tidak mungkin seagung ini akan tidak mengetahui dan tidak tahu bahwasanya Allah tidak mungkin bisa dilihat dengan mata. Nah, wa qauluhu, dan firman Allah berikutnya adalah qala lan tarani, engkau tidak mungkin akan bisa melihatku. Nafiyun mu'abbad lirru'ya, dinafikan sama sekali. Ru'yah semacam ini dinafikan. Wa id athbatallahu subhanahu ru'yah bil ma'na daruri fil akhirah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ada ilmu daruri tentang Allah di akhirat. Nanti kita di akhirat itu akan mengenal Allah lebih daripada pengenalan kita di dunia. Nah, kalau seandainya di akhirat itu kita bisa mengenal Allah dengan sesungguhnya, berarti kan bertentangan dengan ayat ini. Karena ta'bidun nafyi raji'an ila tahaqquqi dzalika fid dunya. Kalau seandainya kita berdasarkan ayat-ayat yang lain, kita akan mengenal Allah yang lebih lagi.
dibandingkan pengenalan kita saat ini, maka berarti kata lantaroni ini hanya berhubungan dengan dunianya aja. Di akhirat kondisinya berbeda. Madama lil insani istighalun bitadbiri badaneh, selagi manusia sibuk dengan badannya, dia tidak mungkin akan bisa mengenal Allah dengan ilmu daruri sama sekali selagi dia masih di dunia. Wa ilaj ma nazala bihi min anwa'il hawaij ad-daruriyah. Manusia masih sibuk untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan dalam kehidupan ini. Wal inqita ilahi ta'ala bitamami ma'nal kalimah, terputus dari segala sesuatu, hanya kepada Allah fokus dan tidak ada hal yang lain yang menyibukkan dia. Hanya akan terjadi la yatimmu illa biqat'ir rabitah an kulli syai'. Ini tidak mungkin terjadi kecuali kalau manusia putus hubungan dengan segala sesuatu, hatta badan, hatta badannya dia. Wa tawabi'ihi, dan hal-hal yang bersifat badani, wa huwal maut. Dan ini hanya terjadi ketika manusia sudah tidak hidup lagi, kembali kepada Allah, liqa Allah. Ini yang dimaksudkan dengan firman Allah ini. Sampai di sini saya cukupkan pembahasannya. Jadi kalian tahu yang dimaksud bukan ru'yah bil bil ain. Yang dimaksud adalah ru'yah bimakna al ilmu daruri tentang Allah. Dan makna ru'yahnya bagaimana juga sudah dijelaskan. Fadhal kalau ada yang bertanya sebelum saya akhiri. Nggak ada pertanyaan ya. Senang saya kalau nggak ada pertanyaan. Masya Allah, Ustaz. Pembahasannya keren, Ustaz. Tapi terlepas dari, Ana mau nanya, Ustaz. Mohon maaf. Terlepas dari penjelasan itu semua, kenapa redaksi ayatnya kok ada kayak tajali, terus ada gunung itu menetap atau enggak sehingga hancur. Jadi seakan-akan itu emang kayak redaksinya tuh kayak mau menampakkan diri gitu. Kenapa redaksi ayatnya gitu kalau emang yang dituju bukan itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan lamma tajfa falamma tajalla rabbuhu lil jabal, Tuhan ingin menunjukkan dirinya supaya kira-kira apa namanya, Musa bisa nggak, gunung itu bisa nggak menerima Tuhan, mengenal Tuhan, jadi mengenal keagungan Tuhan. Tuhan itu sedemikian agungnya, mau menurunkan dirinya, kira-kira gunung yang sebesar itu, sekuat itu, mampu ataukah tidak untuk mengenal kebesaran Allah. Ternyata gunung tidak mampu untuk apa namanya, menerima kebesaran Allah itu. Sehingga dia kemudian pecah berkeping-keping. Nah, kalau seandainya gunung yang kuat saja seperti itu, bagaimana dengan manusia? Nah, ini hanya sekedar permisalan saja. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Musa, wahai Musa, urusanmu itu masih urusan di dunia. Dan untuk pengenalan kepadamu itu memerlukan hal yang, pengenalan kepadaku dengan ru'yah yang engkau maukan, itu memerlukan tempat yang lain. Engkau sudah mendengarkan aku dan mendengarkan suara yang aku ciptakan dan engkau berbicara denganku. Engkau ingin lebih dari itu, ingin lebih, ingin melihatku, ingin memahamiku dan mengenalku dengan mana yang sesungguhnya. Nah, coba dilihat, kamu kira-kira mampu nggak? Gunung saja sekarang sudah tidak gunung. Aku sekarang ingin menunjukkan, kalau tadi kau hanya dengar suaraku saja, aku ingin memberikan yang lebih kepada gunung. Kira-kira gunung bisa menerima ataukah tidak? Baru suara ya tadi ya, Musa baru dengar suara. Kira-kira kalau diberikan sesuatu yang lebih. Jadi apa ya istilahnya ya? Ini sebenarnya di mana di dalam penjelasannya Allamah Tabatabai juga dijelaskan soal. Nanti insya Allah minggu depan kita soalnya apa namanya, imdad, kita baca dari apa yang dikatakan oleh Allamah Tabatabai. Kenapa kok masalah gunung disebutkan? Itu ya, kalau saya mau jelaskan
Waktunya lewat. Iya. Kita baca aja nanti minggu depan ya. Redaksinya soalnya begitu, Ustaz. Jadi kayak ayat ini tuh kayak menggiring opini kita untuk ke sana gitu. Jadi kayak membayangkan itu nggak bisa dipungkiri, siapapun yang baca ayat ini berarti Allah tajsim, jisim dan lain sebagainya gitu, sampai gunung itu hancur berkeping-keping gitu. Itu nggak bisa dinafikan oleh akal kita yang nggak nyampe gitu. Oke, nanti soalnya kita baca ya dari alamat Toba ya, langsung. Jadi kita pertemuan depan mungkin kita akan selesaikan ru'yah ini, lalu kemudian kita akan membahas tentang ilmunya Allah. Oke, insya Allah bisa kita selesaikan. Terus juga kalau bisa ini Ustaz, ini kan tentang ru'yah, terus sambil kita mungkin boleh sedikit-sedikit agak melenceng ke pandangan Asy'ariyah juga gitu Ustaz. Sambil dibandingkan gitu Ustaz. Soalnya di sini juga awalnya Ana itu udah menyiapkan juga Ustaz ini isbatul Asy'ariyah li ru'yati ta'ala gitu. Jadi berharap kayak dibahas gitu Ustaz. Insya Allah ya. Siapkan aja yang punya pandangan tentang ru'yatullah bagaimana. Minggu depan ya, insya Allah ya. Ya, Ustaz. Oke, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Kalau ada pertanyaan di inventarisasi aja, bisa kita bahas, kita diskusikan minggu depan insya Allah. Saya siap untuk ngajar yang lain lagi. Sampai nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.